Newsman Opinion. Marak lagi dibicarakan mengenai judi online, menyusul desas-desus ada backing dari oknum penegak hukum atau yang saat ini viral disebut Konsorsium 303. Ada komentar pemberantasan judi ibarat penggarami air laut sehingga mati satu tumbuh 1000. Ada pendapat judi dilegalkan tapi dengan syarat ketat seperti di Malaysia. Atau seperti zamannya Gubernur Jakarta Ali Sadikin melegalkan judi yang pajaknya digunakan untuk pembangunan, namun dengan tegas melarang perjudian gelap. Apa komentar Anda mengenai maraknya judi online dan saran lokalisasi dan legalisasi judi ini? 6339160. Kalau pendapat saya sih bagusnya kayak di Malaysia itu diizinkan, kalau saya nggak berizin ya diberantas habis. Terima kasih. Memang sih kalau menurut saya sih sudah lah, ini memang judi ini memang kasarnya bicara itu tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia ya. Jadi pada dasarnya ya kita juga perlu mencontoh seperti negara Malaysia juga kalau dalam hal ini yang dikasih contoh tadi. Karena memang ini juga bagus sekali untuk pemasukan pajak bagi negara ini kan, sehingga bisa membantu pembangunan untuk negara ini. Yang penting kondisinya harus dijaga, yang mana mungkin untuk masyarakat Indonesia yang umurnya di bawah 21 tahun misalkan, itu tidak dilegalkan untuk masuk ke sana, sehingga dan juga tempatnya harus di suatu tempat yang memang agak remote ya, agak jauh ya, sehingga hanya orang-orang yang dalam kondisi-kondisi tertentu saja yang memang bisa datang ke sana gitu loh Mbak. Jadi memang sebaiknya dilegalkan saja, tapi dengan syarat-syarat yang dan ketentuan yang tetap harus dijalankan begitu. Terima kasih. Menurut saya kalau kejahatan di Indonesia apapun itu kejahatannya, mau perjudian, badan narkoba, miras, pelacuran, politik kotor, jual beli jabatan politik seperti kata Pak Alexander Marwata ya, ada tarif-tarif dulu menjadi pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu selalu ada backingnya. Itu dari pertama kali negara kita merdeka dulu sampai sekarang, kemungkinan rata-rata ada backingnya memang. Dan kalau misalnya kejahatan itu tidak ada backingnya, kan sudah lama bisa dibasmi. Contohnya narkoba. Narkoba tuh banyak di Indonesia, bisa ekspor lagi ya. Itu kalau ada backingnya nggak mungkin. Kalau menurut saya, dulu judi itu dilegalkan seperti Pak Ali Sadikin udah sangat betul. Karena segi online ini kan korbannya rakyat-rakyat kecil. Yang main itu tukang ojek, karyawan-karyawan, buruh, isi 50.000. Akhirnya uang belanja isi jadi dikasih. Bahwa beli masyarakat jadi turun, disebut oleh golongan bandar-bandar judi itu. Jadi kalau bikin kasino itu ditetapkan, ya mungkin ada yang golongan agama tertentu tidak boleh masuk. Yang main juga orang-orang kelas menengah ke atas, yang ekonomi mapan, yang bangsa kala 100 juta mah biasa-biasa aja masih karena hobi. Nah, pajak itu buat negara untuk subsidi ke orang-orang bawah, buat jalan, subsidi buat sekolah, kesehatan, itu lebih terstruktur, gitu, tertata dengan baik. Bang, sekarang judi online dibacking oleh oknum polisi sampai di berita sampai ratusan miliar untuk golongan tertentu. Akhirnya nanti jadi oknum polisi kita harapin pajak. Ini negara tambah jahat jadinya, isinya di dalam barang-barang buah dan surga. Jadi coba dipikirkan lagi lah. Saya rasa judi dilegalkan di satu pulau aja. Buat ada kita juga orang Indonesia banyak berjudi di luar negeri kok. 1 tahun itu berapa T yang akan lari keluar untuk buat main judi. Kasino di Ginting, kasino di Singapura itu isinya banyak orang Indonesia. Wah, saya pikir pemerintah coba itu dipikirkan. Terima kasih. Ya, menurut saya sih budaya kita sama kebiasaan di Indonesia itu kayaknya judi itu sangat bertolak belakang dengan identitas bangsa Indonesia ya. Ya, ini kita sudah tahu ya, kebanyakan di negara kita itu yang berbau seperti itu tuh agak susah. Dari manusianya juga pasti akan banyak menolak ya. Dan itu juga merusak moral sih sebenarnya ya. Orang berjudi itu kan kalau sudah kalah kan utang ya. Nanti kalau orang utang itu bisa dikendalikan ya, nanti kamu akan bisa jadi teroris, disuruh ini disuruh itu ya. Jadinya bukan malah mencerdaskan ya, malah
tambah mundur gitu loh. Itu pajaknya juga menurut saya sih Indonesia ini kan sumber daya alamnya banyak ya, nggak harus lewat judi kok untuk dapat pajak. Untuk lokalisasi tidak menyelesaikan masalah, hanya memperkeruh menurut saya. Itu aja, terima kasih. Judi dilegalkan ngapa? Seperti orang dagang. Jadi dia judi itu uang, dagang uang, tidak memaksakan. Kita dagang sama aja, entah bangkrut, ya nggak? Kita dagang saham, banyak teman saya yang digodok bangkrut, dibohongin, sama. Apalagi sekarang rokok lebih bahaya. Kita lihat deh, sekolah negeri semua, rumah sakit dekat negeri kan, udah sore itu kumpul ngerokok, itu paling bahaya tuh. Udah saya judi nggak masalah, itu uang, dagang uang, sama ya saham juga kan banyak bangkrut kan. Cuma saham kita cerita panjang. Ya kalau saya baca di medsos skema apa sih struktur atau skema 305 atau 303 itu serem banget ya. Sampai dari jenderal, banyak jenderal tuh yang terlibat gitu loh. Ini baru ngomong pentolan jenderal. Berarti kalau pentolan jenderal kan banyak anak buahnya tuh. Mungkin dari Sabang sampai Merauke pasti ada itu. Jadi kalau saya baca itu, serem banget di negeri ya. Nggak sangka banyak pejabat yang munafik ya, yang dia tahu bahwa dia sebagai harusnya yang ngamanin keamanan negara, tapi dia lakukan itu untuk penuhi kantong sendiri. Dan dia nggak tahu ini efeknya tuh sampai merusak mental, martabat. Makanya Pak Jokowi dari dulu bilang revolusi mental, itu nggak salah ya. Tapi sekarang ini kalau lihat begini, saya rasa tuh udah waktunya ya Presiden harus turun tangan dan Kapolri benar-benar harus berantas kalau mau negeri ini benar-benar jauh akan kedepannya jauh lebih baik. Dan mestinya juga Presiden harus berani bikin aturan atau usul ke DPR ya. Sudah saatnya juga diberlakukan istilahnya itu pembuktian terbalik. Jadi kalau pejabat dia nggak dapat fasilitas negara sekian 1 tahun, andai kata 1 tahun nih anggota DPR dapat fasilitas dari pajak dan sebagainya 500 juta. Nah kalau kekayaannya lebih dari 500 juta, ya udah dipastikan itu korupsi. Legalkan judi di sini. Kenapa negara tetangga kita Malaysia bisa lakukan, kenapa kita tidak? Lantas peraturan diperketat, harus lakukan itu tegas. Kenapa? Ini kenyataan fakta nih. Singapura begitu udah mulai bisa terima pengunjung wisma sejak COVID udah mulai reda. Itu teman saya udah berapa orang ke Singapura, 2 minggu sekali ke sana judi. Ngapain kita buang-buang devisa kita? Legalkan dan bikin aturan yang tegas, lantas. Dan judi sebagian untuk pembangunan negara, sebagian juga untuk institusi polisi, supaya uang itu tidak masuk kantong pribadi. Ngeri kita lihat itu bang, 303 itu ngeri sekali. Kan negara ini ngeri. Terima kasih. Pendapat saya gini, kalau judi itu memang tidak diperbolehkan, tapi kalau memang nggak bisa dihapus dan akhirnya ada backing begitu, lebih baik dilegalkan. Tapi kalau ada terbukti ada yang masih membacking dan judi-judi gelap itu, maka hukumannya harus tegas, sama seperti kayak prostitusi sama kan. Korupsi juga kalau nggak ada hukumannya mati, ya nggak akan habis, akan tetap berjalan terus. Begitu pendapat saya. Ya. Saya pikir yang namanya di Indonesia ini judi, pelacuran itu pasti ada di mana-mana gitu. Jadi nggak bisa kalau dilarang itu. Tapi mestinya dilokalisasi dan pajaknya ini ya kan bisa dipakai untuk pembangunan daripada para penjudi ini apa bergenting, ternyata apa Singapura itu. Coba lah kita realistis lah jadi orang. Ini memang dunia ini begini gitu. Terima kasih. Judi harus dilarang, nggak boleh ada. Dilarang aja gelap banyak. Yang gelapnya diberantas tuntas. Seperti kata Pak Kapolri kemarin kan di DPR itu mau diberantas tuntas. Kalau ada anak buahnya yang melindungi akan dicopot. Terima kasih. Sedang ramai dibicarakan tentang diagram atau grafik tentang kekaisaran Verdi Sambo 303 itu ya. Dan ini kan terdiri dari beberapa pejabat Polri, bintang 2, bintang 1, dan juga para pengusaha.
Tapi di dalam prakteknya masalah Freddy Sambo bukan hanya membunuh Brigadir Joshua kemungkinan, tapi juga ada masalah lain yang belum terkuak, yaitu yang sebagian masyarakat ini mengatakan beliau ini dan kawan-kawannya membackingi judi online. Ya, si Freddy Sambo ini oknum ini bagi judi online dan juga bandar narkoba dan miras. Ini yang belum dikuak. Sedangkan dia kan 303 ini menguak tentang baru judi online misalnya, itu sudah ada beberapa perwira tinggi polisi Bintang 1 Bidang 2 yang kemudian terlibat dan bawahannya. Sedangkan yang lain yang tentang membeki badan narkoba dan miras, mungkin ada yang lebih lagi pejabat lain yang belum terkuak karena belum dikuak memang sampai saat ini. Ya di Indonesia ini seperti ini. Kenapa narkoba kok tidak pernah hilang, bahkan tidak pernah berkurang banyak, masih ada banyak saja? Karena kemungkinan ada bekinya. Begitu juga di miras ya, minuman keras dan juga judi online. Ini bukan masalah menghilangkan semuanya, tapi menguranginya. Seperti itu kemungkinan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya peraturannya bisa mengendalikan itu di lokasi tertentu, judi kemungkinan skala kecil mungkin bisa. Tapi kalau tidak mampu mengendalikan, nanti jadi bumerang masa depan anak-anak muda kita itu, orang tua, anak muda semua bisa terkena. Makin sulit dikendalikan. Nah, tergantung kemampuan untuk mengendalikannya secara ketat dan ada peraturan yang tegas. Kalau yang saat ini diam-diam juga bahaya. Jadi semua tergantung kepada peraturan dan kemampuan untuk mengendalikan, menegakkan hukum yang seberat-beratnya, seluas-luasnya. Itu saja. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya ya, kalau opini saya itu memang harus dilegalkan pajak, Pak, seperti di Malaysia, di Batam, segala macam. Karena kalau tidak dilegalkan ya hasilnya akan seperti ini. Mereka akan minta tanda kutip backingan dengan jalur belakang. Kalau sudah dilegalkan kan semua masuk ke kas negara seharusnya ya. Ya sudah, yang lain pun juga bisa dapat atas manfaat positifnya dari aktivitas ini. Gitu, jadi tidak usah terlalu munafik bahwa itu bisa ada gitu loh. Kayak makal, kayak di Genting gitu, semua juga lumayan, asalkan pemerintah mampu mengawasi dengan ketat. Jadi sekali ada kesalahan dari penyelenggara langsung kasih hukuman berat atau tidak dimanfaatkan misalkan sebagai money laundry atau segala macam. Itu aja sih. Iya, jadi sebenarnya aneh kalau judi itu seperti tidak diketahui, karena aparat Polri itu sampai level desa atau level kelurahan atau di kota kelurahannya itu kan ada namanya Babinsa. Di level teritorial militer itu ada Babin Kamtibmas semacam itu ya, atau Babin Kamtibmas di polisi, Babinsa di kemiliteran. Jadi aparat penegak hukum kita tuh sampai kepada level kelurahan. Kalau sampai level kelurahan, kecamatan dan polsek hanya sampai kota, dia tahu kok apa yang terjadi di lorong-lorong itu setiap hari, baik online maupun darat kalau kata Pak Kapolri. Cuman mungkin yang terjadi adalah satu, pembiaran, yang kedua terlibat. Nah, ini yang harus dicek oleh polisi saat ini. Kalau bicara judi untuk dilegalkan, mungkin harus dikaji lagi oleh DPR ya. Apakah ada lokasi tertentu di pulau tertentu dan apakah manfaatnya lebih banyak atau tidak gitu. Karena judi ini bagaimanapun, terutama yang judi online yang membuat masyarakat berjudi sekarang itu kan membuat ekonomi real, jual mie, jual nasi itu jadi nggak jalan karena kan judi hanya jual mimpi. Tetapi ya itu tadi, aparat terjauh, terkecil di desa dan di kelurahan itu tahu sebenarnya itu. Apalagi Polres tahu banget ya itu. Terima kasih. Seperti yang sudah dari disiarkan ya, jangan sampai kegagalan polisi untuk bisa mencegah ataupun memberantas judi online itu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah kesadaran warga masyarakat yang bisa saling informasi dari tempat terjadinya judi online itu, sehingga polisi dapat tanggap dan segera melakukan kesalahan. Bagaimana cara polisi memblok itu bekerjasama dengan Kominfo itu saya pikirkan kalau sudah ketahuan karena nangkepnya susah, jangan dikasih ampun ini kalau yang ini memang. Karena apa ya, kalau judi darat sih kelihatan
kelihatan fisik orangnya gitu loh. Kalau ini kan nggak kelihatan gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, semua yang berbau ilegal tuh pasti ada backing-nya. Nggak mungkin yang ilegal tuh berani tanpa backing-an. Semua pasti orang udah pada tahu semua. Kita nggak usah munafik lah ya. Kita ini namanya di Indonesia ya, di Malaysia pun aja yang duitnya bertuliskan logo huruf Arab gitu ya, itu dia masih ada di sana. Judi semua ada. Taman dia organisasi pintar pemerintahnya. Jadi yang Muslim nggak boleh main, khusus untuk non Muslim dan dari tamu-tamu dari luar. Jadi bikin-bikinnya kayak udah bagus kok. Sebenarnya judi kan bukannya dipaksa atau bagaimana. Kalau dia memang mau main silakan. Kalau nggak main ya nggak dipaksa. Itu tergantung manusianya. Kuat gak imannya gitu. Di mana-mana tuh judi semua ada di semua negara. Cuma tergantung pemerintahnya memanage bagaimana. Zaman dulu aja kan Pak Ali Sadikin ada. Buktinya jalanan bagus. Nah kita bikin peraturan, rembukin. Orang Muslim nggak boleh main. Nah gitu. Orang luar Muslim boleh. Oh, pendapat, ya itu pendapat sesat namanya ya. Sekarang Satgasusnya saja sudah dibubarkan, udah digebekin semua. Nggak tahu kita bermain pada nah sekarang mau bermain lagi. Nanti bikin jadi lagi, rusak lagi ini polisi kita kalau begini caranya terus. Jadi yang kayak gitu kita udah rusak itu jangan kita bangkitkan lagi lah. Ini cukup kita lagi dalam pembenahan nih penegak hukum kita ini. Yang dipancing-pancing lagi. Masanya urusan dengan uang itu, aduh, kita yang miskin saja bisa bersenang-senang tanpa kerja dapat uang banyak, ya. Jadi kata kuncinya abaikanlah yang kayak begitu-gitu. Demi kemaslahatan bangsa ini, apalagi kondisi kita lagi kayak begini, rakyat sudah tertekan sama sekali kehidupannya juga. Naik semuanya, sembako ini itu. Kalau mereka bersenang, tetap digaji oleh rakyat, tidak putus. Kita tetap bayar pajak. Nah, salah satunya kita bayar gaji mereka itu. Nggak putus-putus. Covid pun mereka tidak berkurang sepeser pun. Abaikanlah. Ini demi kebangkitan bangsa Indonesia kita ini ke depan. Supaya kita dihormatin. Sekarang ini kita udah di mata ASEAN aja, waduh. Nggak dilirik kita, nggak disegani. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.